8 Februari tahun 1942. Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, hujan gerimis, turun tipis, menempel di jaket para serdadu KNIL dan tentara Koninklijk Nederland Sindisleger yang sudah kelelahan. Di kejauhan, suara ombak memukul dinding beton pelabuhan bercampur bau solar, karet besi, dan asap rokok murahan. Langit begitu rendah, seolah menekan seluruh kota. Di dermaga, Letnan KNIL Willem van der Meer menatap ke arah selat. Matanya menyipit, menembus kabut garam. Di tangannya ada teropong lapangan Zeiss yang sudah tergores di beberapa bagian. Di sampingnya berdiri seorang bintara pribumi, Sersan Hasan, berlengan kurus, namun rahangnya mengeras. Keduanya tahu, hari ini bukan hari biasa. Dari cakrawala, suara itu datang duluan geraman berat, mesin kapal, bercampur dengan dentum jauh, artileri laut. Lalu titik-titik gelap mulai muncul di garis air yang keabu-abuan. Sekitar 10, lalu 20. Jumlahnya terus bertambah. "Kapten, itu bukan lagi latihan," kata Hasan pelan, hampir seperti berbisik. Van der Meer tidak menjawab. Dia hanya menurunkan teropongnya, menarik napas panjang, dan menatap lagi ke arah pelabuhan Makassar yang ia tahu tidak siap menghadapi apa yang akan datang. Di belakangnya, gudang-gudang pelabuhan tua berjajar, jalan-jalan becek, dan kerumunan warga Makassar yang gelisah. Perempuan-perempuan menenteng barang-barang, anak-anak digendong terburu-buru, dan laki-laki menengadah ke langit main kari-kari, jawab yang tidak pernah turun. Di markas Komando Pertahanan Kota, peta besar Sulawesi terbentang di atas meja kayu. Beberapa perwira Belanda, sebagian dengan seragam kusut, dan wajah tak tidur berhari-hari, mengelilinginya. Di pojok, sebuah radio militer memuntahkan serangkaian pesan terputus-putus dalam bahasa Belanda dan Inggris. Jepang sudah mendarat di Manado. Tarakan jatuh, Balikpapan sudah hilang. Nama-nama itu berjatuhan seperti palu godam di kepala setiap perwira. Mereka semua tahu, Makassar sekarang bukan hanya sebuah kota di pinggir laut. Makassar adalah kunci, pintu menuju selatan menuju Australia. Kapten De Vries, Komandan Pertahanan Udara, mengetukkan jarinya ke peta. Jika mereka menguasai Makassar, mereka menguasai jalur laut ke selatan. Ini bukan sekadar kota, ini koridor menuju Australia. Dan kita, dia berhenti. Semuanya tahu kelanjutannya. Dan kita tidak punya cukup pesawat, tidak cukup artileri, tidak cukup waktu. Di luar, di lapangan terbang Mandai yang becek oleh hujan, beberapa pesawat tempur tua Buffalo dan Blenheim masih berjejer. Pilot-pilotnya, campuran pilot Belanda, Australia dan beberapa perwira RAF, bersandar di sayap pesawat, merokok dengan wajah kaku. Mesin-mesin tua itu baru saja dipaksa terbang dalam beberapa minggu terakhir, berpindah dari satu lapangan terbang ke lapangan lain, menghindari bombardir Jepang yang datang hampir setiap hari. Salah satu pilot itu Flying Officer James Jimmy Clark dari RAA, EAF, menatap langit kelabu. Kalau Makassar jatuh, gumamnya dalam bahasa Inggris yang berat, kita sudah tidak punya penghalang antara mereka dan Darwin. Tak jauh dari situ, di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran kota, seorang pemuda Makassar bernama Daeng Tiro menempelkan telinganya ke radio kecil yang disembunyikan di bawah meja. Radio itu bukan miliknya, itu milik seorang pegawai pelabuhan yang diam-diam bersimpati kepada gerakan nasional. Suara penyiar berbahasa Melayu terdengar pelan dan bergetar, menyebutkan kota-kota yang baru mulai punya arti besar di telinga orang-orang muda. Perlawanan, pendudukan, Jepang, Asia, untuk orang Asia. Di luar, suara langkah tentara KNIL berderap melewati rumah-rumah. Ada yang berteriak menyuruh warga tetap di rumah, ada yang memeriksa jalan-jalan. Namun di mata sebagian rakyat, seragam coklat kehijauan KNIL itu bukan sepenuhnya lambang pelindung. Ada sejarah panjang penindasan, pajak, kerja paksa, ketidakadilan. Di Makassar, seperti di banyak tempat lain, di Hindia Belanda, loyalitas adalah sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar bendera di atas tiang. Namun hari itu, satu hal menyatukan mereka, rasa takut. Menjelang siang, suara artileri semakin dekat. Dari laut, siluet kapal-kapal perang Jepang kini terlihat jelas. Kapal-kapal perusak dengan lambung abu-abu, kapal angkut besar, dan di belakang, kapal penjelajah yang menyeringai dengan deretan meriam besar. Di atasnya, formasi pesawat pengebom dan pesawat pemburu Mitsubishi Zero melintas. Suara mesinnya seperti kawanan lebah raksasa. Sirene serangan udara menjerit di seluruh kota. Serangan udara,
tutup lampu, cari perlindungan. Warga berlarian. Sebagian menuju parit-parit perlindungan yang digali seadanya. Di pelabuhan, para buruh yang sebelumnya memanggul karung-karung, kini menjatuhkan semuanya dan berlari. Di gereja-gereja dan masjid-masjid, doa dipanjatkan dalam keheningan yang tegang. Di menara pengawas pesisir, seorang prajurit Belanda muda menggenggam telepon lapangan. Mereka menurunkan pasukan. Kapal pendarat. Banyak sekali. Bersamaan dengan laporan itu, digeladah kapal Jepang. Pasukan infanteri angkatan darat kekaisaran berdiri berjejer rapi. Mereka mengenakan seragam hijau kusam. Helm baja berbentuk khas. Senapan arisaka menggantung di bahu. Di beberapa kelompok, bendera matahari terbit, berkibar kaku tertiup angin laut. Para perwira melihat ke arah garis pantai Makassar dengan tatapan dingin, terlatih, dan penuh perhitungan. Bagi mereka, operasi ini adalah bagian dari strategi besar, menguasai garis Makassar. Jalur laut vital yang membelah Hindia Timur menjadi dua. Dengan merebut Makassar, Jepang bisa memotong hubungan antara pasukan sekutu di timur dan selatan, sekaligus memperkuat cengkraman atas kepulauan kaya minyak dan sumber daya. Bagi Letnan van der Meer dan Sersan Hasan di pelabuhan, semua itu hanya berarti satu hal. Neraka akan datang dari laut. Artileri pantai mulai menyalak. Dari bunker-bunker tua di tepi pantai meriam antik peninggalan beberapa dekade lalu ditembakkan. Ledakan-ledakan besar memercik di permukaan laut. Sebagian jatuh terlalu pendek, sebagian terlalu jauh. Naikkan sudut, mereka masih terlalu jauh, teriak seorang perwira artileri. Namun sebelum mereka sempat mengoreksi tembakan berikutnya, sirena di pantai kembali meraung. Pesawat! Pesawat! Dari langit, sekelompok Zero berbelok turun dengan sudut tajam. Bom-bom mulai dijatuhkan menuju dermaga, gudang, dan titik-titik pertahanan artileri. Ledakan pertama menghantam gudang bahan bakar di sisi pelabuhan. Bola api raksasa membubung ke udara. Panasnya terasa hingga ke pos komando. Gelombang kejut membuat kaca-kaca pecah. Warga berteriak. Di tengah kekacauan itu, ada sesuatu yang tak terlihat tapi sama kuatnya. Perasaan bahwa semua ini sudah terlambat. Pertahanan Makassar tidak benar-benar disiapkan untuk serangan sebesar ini. Banyak senjata usang, amunisi terbatas, koordinasi dengan sekutu lainnya terputus-putus. Di radio lapangan, suara dari Jawa berusaha terdengar tegas. Pertahanan Makassar harus dipertahankan selama mungkin. Kota itu sangat penting. Jangan mundur tanpa perintah. Tapi bagi para perwira di lapangan, kata-kata itu seperti datang dari dunia lain. Di sini, di tepi laut Makassar, peluru dan bom yang berbicara. Saat siang menjelang sore, pasukan Jepang mulai mendarat di beberapa titik di pesisir sekitar kota. Perahu-perahu pendarat berperut datar meluncur ke pantai. Ram depan jatuh, dan prajurit-prajurit Jepang melompat ke air dangkal, berlari menuju daratan dengan seragam basah dan senapan terangkat. Di salah satu sektor, Sersan Hasan memimpin sekelompok kecil prajurit pribumi untuk menahan maju mereka. Dengan senapan tua dan beberapa granat, mereka bersembunyi di balik tumpukan peti dan dinding batu. Biar mereka dekat, bisiknya pada anak buahnya. Jangan buang peluru. Ketika barisan pertama Jepang memasuki jarak tembak, Hasan mengangkat tangannya dan berteriak, "Sekarang!" Rentetan tembakan meledak. Beberapa prajurit Jepang tumbang, jatuh di pasir basah. Namun hanya beberapa detik kemudian, artileri kapal perusak Jepang membalas. Peluru-peluru kaliber besar menghancurkan posisi-posisi pertahanan di pantai. Tanah bergetar, udara berbau mesiu, dan suara jeritan bercampur dengan raungan besi yang patah. Di tengah kekacauan itu, ada pertanyaan yang menggantung di udara, pertanyaan yang tak diucapkan, tapi terasa di setiap sudut kota. Bagaimana Makassar, kota kunci yang begitu penting, bisa jatuh secepat ini ke tangan Jepang? Di balik ledakan, tembakan, dan kepanikan, ada rahasia-rahasia yang jauh lebih dalam. Keputusan politik di meja rapat jauh sebelum peluru pertama ditembakkan. Perhitungan strategi di kantor-kantor kolonial, pandangan sinis terhadap prajurit pribumi, dan harapan dayam-dayam sebagian rakyat bahwa kedatangan Jepang mungkin berarti runtuhnya kekuasaan Belanda. Dan di tengah semua itu, Makassar menjadi panggung sebuah tragedi dan sebuah persimpangan sejarah. 8 Februari tahun 1942 hanyalah puncak gelombang. Sebenarnya, kejatuhan Makassar dimulai jauh sebelum kapal-kapal perang Jepang muncul di Cakrawala. Dimulai di peta-peta, di meja-meja kayu panjang yang dipenuhi perwira berjas rapi, di kantor-kantor kolonial yang dingin dan jauh dari suara ombak Makassar. Bertahun-tahun sebelum perang meletus di Pasifik,
para perencana perang Belanda dan Sekutu sudah tahu satu hal. Makassar bukan kota biasa. Gara-gara letaknya, kota ini menjadi pusat dari apa yang diam-diam mereka sebut sebagai Makassar lain. Garis imajiner yang membentang dari Singapura, melalui Kalimantan dan Sulawesi, lalu turun ke Australia. Garis ini adalah dinding tipis yang memisahkan Jepang dari benua selatan. Di Batavia, jauh di barat, seorang staf perencana Belanda pernah menunjuk peta dan berkata dengan tenang, kalau garis ini jebol di Makassar, semuanya jebol. Namun di lapangan, gambarnya tak seindah itu. Pertahanan Makassar sebenarnya sudah lama diketahui lemah. Di sekitar pelabuhan memang ada baterai artileri pantai, tapi sebagian besar meriamnya adalah peninggalan lama. Kaliber besar, namun lambat, dengan sistem bidik yang tak cocok menghadapi serangan cepat modern. Di lapangan terbang, pesawat-pesawat yang ditempatkan di Sulawesi juga bukan yang terbaik. Banyak yang model lawas, kalah lincah, dan kalah cepat dari pesawat Jepang. Bahkan sebelum bom pertama jatuh, ada sesuatu yang lebih berbahaya dari senjata usang. Rasa meremehkan. Di kantin perwira di Batavia, beberapa bulan sebelum perang, seorang perwira Belanda muda pernah tertawa sambil memutar gelas bir Jepang. Mereka mungkin bisa bikin radio dan mobil, tapi menghadapi perang laut besar. Kita punya Inggris, kita punya Amerika. Tidak mungkin mereka berani sejauh itu. Kalimat-kalimat seperti itu beredar dari satu ruangan ke ruangan lain. Jepang dianggap ancaman. Tapi ancaman yang masih nanti, bukan sekarang. Ancaman yang akan dipukul mundur jauh sebelum sampai ke Makassar. Sayangnya, perang tidak peduli dengan optimisme. Ketika Jepang menghancurkan Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941 dan menyapu Hong Kong, Malaya serta Filipina dengan kecepatan mengejutkan, barulah perina-perina panik dikirim. Perkuat Makassar, perkuat garis tengah, siapkan jalur mundur ke Australia. Tapi pada saat itu, waktu sudah terlalu sempit. Di markas KNIL di Makassar, menjelang awal Februari tahun 1942, para perwira menerima telegram-telegram dengan kata-kata yang terdengar gagah, namun kenyataan yang getir. Makassar harus dipertahankan dengan segala cara. Masalahnya, segala cara itu sangat terbatas. Letnan Van der Meer tahu betul kekurangan di lapangan. Amunisi artileri pantai terbatas. Banyak prajurit pribumi hanya menerima latihan tembak dasar. Komunikasi radio sering putus karena peralatan tua dan gangguan cuaca. Bahkan koordinasi dengan Angkatan Laut Sekutu seringkali telat berjam-jam. Suatu malam, beberapa hari sebelum pendaratan Jepang, Van der Meer duduk di ruangan sempit dengan lampu redup, menatap laporan-laporan yang berserakan. Sersan Hasan berdiri di depan meja, tegap namun resah. Serdadu kita di garis pantai belum dapat amunisi tambahan, Tuan Letnan. Lapor Hasan. Granat tinggal sedikit. Kalau pertempuran panjang, Ia tidak melanjutkan. Van der Meer menutup berkas, mengusap wajahnya, lalu berkata pelan. Kita tahan sebisanya. San, perintahnya jelas. Makassar harus ditahan. Mungkin bantuan datang dari selatan, dari Australia. Namun, di sisi lain lautan, di ruang rapat sekutu, perhitungannya berbeda. Para perencana Amerika, Inggris, dan Australia tahu bahwa mereka tidak bisa mempertahankan semua titik sekaligus. Sumber daya terbatas, kapal terbatas, pesawat terbatas. Mereka harus memilih mana yang akan dipertahankan sampai titik darah penghabisan dan mana yang harus dikorbankan untuk menunda laju Jepang. Makassar, betapapun penting, berada di tengah badai itu. Pada awal 1942, fokus sekutu tersebar. Singapura sekarat, Filipina memanggil bantuan, dan Laut Jawa memanas. Di tengah kekacauan itu, Makassar pada akhirnya lebih banyak menerima janji dibanding dukungan nyata. Beberapa skuadron udara didatangkan, beberapa unit artileri diperkuat, tapi tidak pernah cukup untuk melawan konsentrasi kekuatan Jepang yang sudah dipersiapkan dengan matang, dan Jepang tidak pernah menganggap Makassar sekadar sasaran sampingan. Di kapal komando Jepang yang mengarah ke selatan, seorang perwira staf membentangkan peta Al-Sekutu di atas meja. Jari-jari mereka melingkari Sulawesi dan garis laut di sekitarnya. Kita harus menguasai Makassar Strait, katanya. Kalau garis ini di tangan kita, mereka tak bisa lagi memindahkan kapal dengan leluasa antara barat dan timur. Mereka akan terpaksa memutari jauh atau menyerahkannya pada kita. Lebih dari itu, intelijen Jepang juga melaporkan kondisi internal Hindia Belanda, ketidakpuasan rakyat terhadap Belanda, potensi simpati terhadap propaganda Asia untuk orang Asia,
dan lemahnya integrasi militer antara perwira Belanda dan prajurit pribumi. Mereka tidak hanya menyerang kota, mereka menyerang sebuah sistem yang rapuh. Di jalan-jalan Makassar hari-hari sebelum pendaratan, poster-poster propaganda kolonial masih menempel di dinding. Gambar Ratu Wilhelmina, slogan-slogan loyalitas. Namun di warung-warung kopi, pembicaraan lain beredar pelan. Apa betul Jepang akan mengusir Belanda? Apa betul mereka akan kasih kita kemerdekaan? Daeng Tiro, pemuda yang mendengarkan radio rahasia tadi, duduk bersama beberapa kawannya di sebuah gang sempit. Mereka bukan sepenuhnya pro-Belanda, tapi juga belum memahami sepenuhnya apa itu Jepang. Yang mereka tahu, Belanda sudah lama berkuasa, dan hidup tetap susah. Kalau Jepang datang, dan Belanda pergi, kata salah satu kawannya, mungkin ada harapan baru. Kalimat itu berbahaya, tapi ia mewakili perasaan banyak orang di Makassar dan seluruh Hindia Belanda. Di mata mereka perang ini adalah benturan antar kekuatan asing. Mereka terjepit di tengah, namun diam-diam berharap salah satu benturan itu meretakkan tembok kolonial yang selama ini menindas. Belanda tahu sentimen ini, tetapi alih-alih merangkul, banyak perwira kolonial masih memandang curiga prajurit pribumi. Mereka sering ditempatkan di garis depan, dengan persenjataan seadanya. Sementara kepercayaan penuh jarang diberikan. Rasa curiga itu menjadi salah satu rahasia pahit di balik runtuhnya pertahanan Makassar. Bagaimana mungkin sebuah kekuatan bisa bertahan jika ia tak sepenuhnya percaya pada prajuritnya sendiri? Malam sebelum pendaratan, di sebuah pos jaga di dekat pelabuhan, seorang prajurit pribumi muda bertanya lirih kepada Hasan, "Tuan Sersan, kalau Belanda kalah, kita bagaimana?" Hasan menatapnya lama, melihat ketakutan dan kebingungan di mata anak muda itu. "Kita bertahan dulu," jawabnya singkat. "Besok, belum tentu kita masih hidup untuk memikirkan sesudahnya." Suara dentuman jauh di laut menjawab kegelisahan mereka. Kapal-kapal Jepang kian mendekat, sementara di Kanter-Kenter, jauh di Batavia dan Singapura, telegram-telegram berisi perintah tahan Makassar terus dikirim. Seolah kata-kata di kertas bisa menghentikan badai baja dan api yang datang dari utara. Ada ironi pahit di sini. Makassar dipromosikan sebagai kunci, namun tidak pernah diberi kunci yang cukup kuat untuk mengunci gerbang. Ketika fajar, 8 Februari ruari merekah, dengan langit, kelabu dan gerimis tipis. Semua keputusan yang salah, semua rasa meremehkan, semua ketidaksiapan itu berkumpul jadi satu di garis pantai. Yang tersisa hanyalah prajurit yang harus menghadapi kenyataan dengan senjata yang mereka punya, dengan perintah yang mereka terima, dan dengan perasaan yang tak pernah sepenuhnya dijelaskan kepada mereka, bahwa kota mereka, tanah mereka, sedang dipertaruhkan dalam permainan strategi global yang mereka sendiri tak pernah diminta ikut merencanakan. Di antara dentum meriam dan raungan pesawat, rahasia-rahasia itu terkubur pelan tersamar oleh debu, asap, dan darah. 8 Februari tahun 1942, sore hari. Langit di atas Makassar bukan lagi sekadar kelabuya, kini berwarna coklat, abu-abu, dan hitam, bercampur asap kebakaran yang naik dari gudang pelabuhan dan rama-rama kayu di sepanjang pesisir. Bau kayu terbakar, besi panas, dan mesiu menempel di tenggorokan setiap orang yang masih bernafas di kota itu. Di tepi pelabuhan, Letnan Van der Meer berusaha mempertahankan posisinya. Wajahnya berlumur debu dan keringat. Seragamnya lusuh, topinya entah kemana. Di sekelilingnya, prajurit KNL campuran Belanda dan pribumi berlindung di balik tumpukan peti, karung pasir, dan beton yang retak. Artileri kapal Jepang masih menghantam garis pantai. Setiap ledakan seperti mengangkat bumi sebentar, lalu menjatuhkannya kembali. Di antara jeda ledakan, suara teriakan terdengar. "Munisi hampir habis. Medis, medis, jangan mundur. Tahan posisi." Sersan Hasan merunduk di samping Van der Meer, mengisi ulang senapan. Jemarinya bergetar, bukan hanya karena letih, tapi juga karena ia tahu, semakin lama mereka bertahan, semakin jelas bahwa ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan. "Tuan Letnan," kata Hasan, napasnya berat. "Pasukan di sektor kanan sudah mundur. Jepang sudah lewat dari sana." Van der Meer menoleh cepat. "Mundur kemana?" Hasan menggeleng. "Sebagian masuk ke kota. Sebagian saya tidak tahu." Komunikasi putus. Di kejauhan, di balik asap, terdengar suara lain. "Pekik banzai!" dari pasukan Jepang yang merangsek maju dari titik pendaratan. Mereka bergerak cepat, rapi. Setiap kali satu posisi pertahanan KNL dibungkam,
artileri, infanteri Jepang menyusup masuk, memotong jalur mundur, memaksa pertahanan Belanda dan Kanile terpecah-pecah. Di lapangan terbang Mandai, situasinya tidak jauh berbeda. Beberapa pesawat yang masih bisa terbang telah diterbangkan ke selatan, mencoba menghindari, dihancurkan di darat. Yang tersisa hanya beberapa bangkai pesawat terbakar, roda-rodanya miring, sayap terkelupas. Di dekat hanggar, sekelompok pilot sekutu bersiap untuk mundur, membawa peta, peralatan radio, dan dokumen-dokumen penting. Jimmy Clark, pilot RAAF yang tadi menatap langit, kini memandang ke arah kota dengan rahang mengeras. "Kita tak bisa bantu lagi," katanya pada teknisinya. "Kalau kita tetap di sini, kita akan ditangkap. Kita harus tarik mundur ke selatan." Di atas kertas perintahnya, terdengar logis. Di lapangan, itu terasa seperti pengkhianatan kecil. Mereka meninggalkan kota yang belum benar-benar mereka kenal, tapi yang kini sedang dihancurkan di depan mata mereka. Sementara itu, di dalam kota ketakutan berubah menjadi kekacauan. Di sebuah gang sempit di kawasan niaga, Daeng Tiro berlari bersama ratusan warga lain. Suara ledakan terdengar semakin dekat. Di atas, pesawat Jepang sekali lagi melintas rendah, menembakkan senapan mesin ke arah jalan dan pelabuhan. Orang-orang menjerit, bersembunyi di pintu-pintu rumah, di balik gerobak, di dalam masjid dan gereja. "Ayo ke rumah nenekmu, di belakang pasar," teriak salah satu kerabat Daeng. Namun sebelum mereka sampai, sebuah ledakan mengguncang ujung jalan. Tiro menunduk refleks. Telinganya berdenging, debu dan serpihan kayu beterbangan. Di tengah kepanikan itu, ia sempat melihat sekilas sesuatu. Prajurit KNI yang berlari mundur, sebagian tanpa helm, sebagian meninggalkan pos jaga mereka. "Kenapa mereka lari?" teriak seorang warga. "Makassar sudah jatuh, sudah kalah." Tidak ada jawaban. Tidak ada yang tahu pasti di mana garis pertahanan itu sekarang. Yang mereka tahu, pertempuran sudah masuk ke kota. Di dekat pelabuhan, ketika matahari mulai condong, pos Van der Meer dan Hasan benar-benar terjepit. Dari kiri, infanteri Jepang mendekat, menembak sambil berlindung. Dari kanan, sebuah unit kecil sudah mencoba menyusup. "Letnan, mereka hampir mengelilingi kita," teriak seorang prajurit. Van der Meer menggertakkan gigi. Ia melihat sekeliling. Beberapa prajurit sudah terluka. Ada yang tergeletak tak bergerak. Amunisi mereka menipis. Radio sudah hancur, terkena serpihan. Tak ada cara mudah untuk menghubungi markas kota. "Hasan," serunya lantang, mencoba mengalahkan bising ledakan. "Kalau kita tetap di sini, kita akan habis ditembaki di tempat. Kita harus mundur ke dalam kota, gabung dengan unit lain." Hasan menatap pantai sebentar. Pantai yang tadi pagi masih tampak seperti garis pasir biasa, kini penuh bekas ledakan dan tubuh-tubuh yang tergeletak. "Kalau kita mundur, pelabuhan jatuh." Tuan Van der Meer diam. Kedua orang itu saling berpandangan, paham bahwa pilihan mereka sama-sama buruk. Akhirnya, letnan itu menarik napas dalam-dalam. "Pelabuhan sudah jatuh, San. Kita hanya belum mengakuinya." Perintah mundur diberikan. Dengan perlindungan tembakan seadanya, mereka bergerak perlahan ke arah kota, melewati jalan-jalan sempit yang kini dipenuhi puing. Di beberapa tikungan, mereka melihat warga yang mengintip dari balik jendela. Mata mereka campuran antara takut, marah, dan bingung. "Lihat mereka," bisik seorang prajurit Belanda. "Mereka pikir kita lari." Hasan mendengar itu. Ia menjawab pendek. Suaranya datar. "Mereka lihat kenyataan, Tuan. Sama seperti kita." Menjelang malam, nyala api dari gudang dan bangunan yang terbakar memberikan cahaya merah di langit. Makassar seakan-akan diselimuti senja yang tak wajar, senja perang. Di sebuah bangunan besar yang dijadikan markas komando. Sementara di dalam kota, beberapa perwira KNI 5 berkumpul. Peta Makassar dan sekitarnya terpampang di meja, penuh coretan pensil dan tanda silang merah. Radio utama berderak, menyampaikan pesan dari komando yang lebih tinggi di Jawa. Kota harus dipertahankan. Jaga Makassar selama mungkin. Kalimat-kalimat itu terdengar semakin tak masuk akal ketika laporan dari lapangan mengalir. Baterai pantai A hancur. Unit di sektor barat terputus. Lapangan Mandai tak bisa dipertahankan. Di antara para perwira itu, ada yang mencoba bersikap tenang, ada yang memaki, ada yang hanya menatap kosong ke peta. Salah satu dari mereka, seorang mayor tua, berkata dengan suara pelan, "Kalau kita terus bertahan di dalam kota, kita hanya akan memancing pembantaian. Kita tidak punya cukup pasukan untuk perang kota." Perdebatan pun dimulai.
bertahan habis-habisan, atau mundur dan menyerah. Di luar ruangan itu, di jalan-jalan Makassar, warga tidak punya hak suara dalam keputusan itu. Mereka hanya merasakan akibatnya. Di sebuah rumah di pinggiran, Daeng Tiro dan keluarganya bersembunyi di bawah meja, dekat dapur. Radio kecil masih menyala. Suaranya lirih. Penyiar berbicara terbata, laporannya kacau. Suara takutnya nyaris tak bisa disembunyikan. Tentara musuh telah memasuki bagian kota. Warga diimbau tetap tenang, jangan panik. Namun jangan panik adalah himbauan yang sulit ketika suara tembakan terdengar di ujung jalan. Saat malam turun sempurna, lampu-lampu kota banyak yang sudah mati. Sebagian karena perintah pemadaman, sebagian karena kabel-kabel listrik putus. Makassar jatuh dalam kegelapan yang hanya diterangi api dan kilatan tembakan. Lalu perlahan sebuah kenyataan pahit mulai diterima di markas KNIL Makassar. Tidak lagi bisa dipertahankan. Keputusan itu tidak diumumkan lewat siaran dramatis. Tidak ada pengumuman resmi kota jatuh yang didengar oleh seluruh warga. Sebaliknya, ia mengalir pelan lewat perintah-perintah pendek, tarik mundur unit-unit ke arah pedalaman. Selamatkan perwira-perwira penting, hancurkan dokumen dan peralatan sensitif. Dalam kekacauan itu, banyak yang tidak sempat menerima perintah. Ada unit yang terus bertempur sampai peluru terakhir, ada yang menyerah massal ketika terkepung, ada yang tersirat-berai dan menyamar sebagai warga sipil. Di salah satu sudut kota, Van der Meer dan Hasan akhirnya berhenti di sebuah persimpangan. Di belakang mereka, suara pertempuran mulai memudar. Di depan, jalan menuju pedalaman terbuka gelap, penuh ketidakpastian. "Kita ikut mundur, Tuan?" tanya Hasan. Van der Meer menatap ke arah kota. Ia tahu, di balik asap itu, ada ribuan warga yang akan bangun besok pagi dengan penguasa baru. Ia tahu juga, di mata sejarah, hari ini akan dicatat sederhana. Makassar jatuh ke tangan Jepang. Namun yang tidak tercatat di buku-buku resmi adalah rasa getir di dada para prajurit yang harus memilih antara mati sosial atau mundur dengan menelan malu. "Kita mundur," jawabnya akhirnya. Perang belum selesai. Hanya kota ini yang sudah kalah. Mereka lalu bergerak menyusuri jalan gelap, bersama sisa-sisa unit lain yang masih bisa bergerak di belakang mereka. Makassar perlahan-lahan berhenti menjadi kotanya Belanda, dan mulai menjadi kota yang dijaga oleh bendera matahari terbit. Pagi berikutnya, ketika tembakan sudah jauh berkurang, pasukan Jepang berjalan memasuki pusat kota Makassar dalam formasi teratur. Bendera Jepang dinaikkan di beberapa gedung penting. Perintah dalam bahasa Jepang menggema di pelabuhan dan kantor-kantor. Bagi sebagian warga, pemandangan itu memunculkan rasa takut yang baru. Bagi sebagian lain, itu terasa seperti awal dari sesuatu mungkin harapan, mungkin ilusi. Yang jelas, pada hari itu, garis di peta yang disebut Makassar lain resmi ditembus. Di atas kertas itu adalah kemenangan strategis besar bagi Jepang. Di jalan-jalan Makassar, itu adalah awal dari bab baru yang jauh lebih kelam. Dan di balik kekalahan itu, ada satu pertanyaan besar yang mulai berbisik di benak orang-orang yang mau berpikir lebih jauh. Apakah Makassar benar-benar kalah karena Jepang begitu kuat? Atau karena sistem yang mempertahankannya sudah rapuh sejak awal? 9 Februari tahun 1942. Pagi hari, Makassar terbangun dalam keheningan aneh yang hanya muncul setelah malam penuh tembakan. Di beberapa sudut, suara letusan sesekali masih terdengar, bukan lagi pertempuran besar, melainkan sisa tembakan sporadis, bak ekor badai yang enggan pergi. Di jalan utama kota, langkah sepatu bot terdengar teratur. Pasukan Jepang kini hadir bukan lagi sebagai bayangan di Cakrawala, tetapi sebagai penguasa baru di jalan-jalan Makassar. Infanteri Angkatan Darat Kekaisaran Jepang bergerak dalam barisan rapi. Helm baja, seragam hijau kusam, senapan arisaka menggantung di bahu. Sangkur terpasang. Di depan beberapa gedung penting, termasuk bekas kantor residen dan kantor pelabuhan, bendera Belanda yang semalam diam-diam diturunkan kini sudah digantikan bendera merah putih dengan matahari terbit di tengah Hinomaru dengan sinar. Di pelabuhan, kapal-kapal Jepang kini berlabuh dengan tenang. Kapal angkut menurunkan perlengkapan peti-peti berisi amunisi, radio lapangan, logistik, bahkan sepeda-sepeda yang akan digunakan infanteri untuk bergerak cepat ke pedalaman. Para perwira Jepang berdiri di geladak, menatap kota dengan mata penuh perhitungan. Makassar bukan lagi target, ia sudah menjadi titik pijak. Di sebuah gedung yang kini dijadikan markas komando Jepang,
Peta Makassar dan Sulawesi terbentang di atas meja. Seorang kolonel Jepang menunjuk ke arah selat. Dengan Makassar jatuh, katanya pada stafnya, kita menguasai pintu gerbang garis ini. Dari sini, pergerakan kapal musuh di timur dan selatan akan jauh lebih sulit. Kita pegang tenggorokan mereka. Kalimat itu mungkin tidak terdengar di telinga rakyat Makassar, tapi dampaknya akan mereka rasakan selama bertahun-tahun. Bagi warga, perubahan pertama bukan teori strategi, melainkan suara. Suara bahasa baru yang menggema di pasar, di pelabuhan, di jalan Pereneparina dalam bahasa Jepang, diteriakan lantang, "Dame, dame, hayaku, cepat!" Para serdadu Jepang mengatur lalu lintas manusia dan barang. Sebagian warga diperintahkan membersihkan puing, memindahkan mayat, memperbaiki jalur transportasi. Di beberapa sudut kota, poster-poster baru mulai dipasang. Tulisan kanji dan kana yang belum dimengerti banyak orang, diiringi gambar-gambar tentara Jepang yang tampak gagah, dengan slogan tentang kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Di sebuah gang sempit, Daeng Tiro berjalan pelan, mengamati perubahan itu dengan campuran rasa ingin tahu dan was-was. Ia melihat serdadu Jepang membagikan selebaran kepada beberapa pemuda. Salah satunya menerima, membacanya dengan suara pelan. Tentara Dai Nippon datang membebaskan saudara-saudara Asia dari penjajahan Barat. Kata-kata itu seperti gemerincing logam yang indah dan sekaligus menakutkan. Di warung-warung kecil, diskusi baru sudah dimulai. Benarkah mereka datang membebaskan? Katanya Jepang benci orang kulit putih. Mungkin mereka akan dukung kita merdeka. Namun di waktu yang sama, pemandangan lain memberikan isyarat berbeda. Di kompleks tertentu, pasukan KNIL yang menyerah dikumpulkan. Para perwira Belanda dipisahkan dari prajurit pribumi. Sebagian ditahan di gedung-gedung besar yang disulap menjadi kamp interniran sementara. Di sana, penjaga Jepang mengawasi ketat. Senapan terarah, wajah dingin. Beberapa kilometer dari pusat kota, di lapangan terbuka, sebagian tentara KNIL yang tertangkap diperintahkan berdiri berbaris dengan tangan di atas kepala. Di antara mereka, ada yang masih muda, ada yang tua, ada yang berasal dari Jawa, Ambon, Timor, Bugis, Makassar. Seragam mereka compang-camping, beberapa tanpa sepatu. Seorang perwira Jepang berjalan pelan di depan barisan, mengamati satu persatu. Di titik tertentu, ia berhenti di depan seorang bintara pribumi yang masih memakai tanda pangkat di lengan. "Kamu, Sersan?" tanyanya dalam bahasa Melayu, patah. Orang itu mengangguk pelan. Perwira Jepang menatapnya lama, seolah menilai apakah orang ini musuh atau calon alat. Sebab, bagi Jepang, prajurit pribumi bukan hanya tahanan mereka juga. Potensi tenaga kerja, potensi polisi lokal, bahkan dalam beberapa kasus, potensi kolaborator. Dan di titik inilah, rahasia lain dari jatuhnya Makassar mulai terbentuk. Bukan lagi sekadar kegagalan Belanda, tapi bagaimana Jepang akan memainkan kartu Asia untuk orang Asia di kota ini. Di dalam kota peraturan baru diumumkan. Bahasa Belanda dilarang di ruang resmi, sekolah-sekolah ditutup sementara. Lalu perlahan dibuka dengan kurikulum baru. Lagu kebangsaan Belanda tak boleh lagi dinyanyikan. Mata uang dan administrasi mulai diarahkan ke sistem Jepang. Di masjid dan gereja, orang-orang berkumpul, bertanya-tanya, apakah kita sekarang bebas dari Belanda? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Di sebuah rumah sederhana, keluarga Daeng Tiro duduk mengelilingi meja. Ayahnya, seorang pegawai pelabuhan yang dulu bekerja di bawah administrasi Belanda, kini bingung. Orang Belanda sudah ditangkap, katanya pelan. Sebagian dikirim ke kamp. Jepang ambil alih semua. Mereka bilang, ini zaman baru. Tapi lihatlah, ia menunjuk keluar jendela ke arah jalan, di mana seorang warga dipukul dengan gagang senapan oleh serdadu Jepang, karena dianggap bergerak terlalu lambat saat diperintahkan memindahkan puing. Kalau ini namanya pembebasan, gumam ayah Tiro pahit, maka rantainya saja yang berganti. Namun tidak semua orang melihatnya sehitam putih itu. Di sudut lain kota, sekelompok pemuda berkumpul diam-diam. Mereka mendengar kabar bahwa di Jawa, di Sumatera, Jepang mulai mengizinkan tokoh-tokoh nasionalis bicara, mengangkat simbol-simbol yang dulu dilarang Belanda. Bendera merah putih mulai tampak di beberapa tempat bukan sebagai lambang negara merdeka, tapi sebagai simbol yang perlahan diizinkan muncul dalam bayang-bayang matahari terbit Jepang. Kalau Belanda bisa jatuh, kata salah satu pemuda di kelompok itu, berarti mereka tidak sepenuhnya berkuasa seperti yang selama ini kita kira. Itu artinya, kekuasaan bisa jatuh. Suatu hari, Jepang juga, di sisi lain, di luar kota, Letnan van der Meer dan Sersan Hasan
berada di kelompok yang sama sekali berbeda nasib. Mereka berhasil keluar dari Makassar sebelum lingkar kepungan Jepang menutup rapat. Bersama sekelompok kecil prajurit, mereka bergerak ke pedalaman, menyusuri jalan setapak dan kampung-kampung yang masih bingung dengan kabar perang. Di sebuah gubuk kayu di kaki bukit, mereka beristirahat. Van der Meer memandang peta kecil lusuh peta yang kini hampir tak berguna. Karena garis-garis pertahanan di atasnya sudah tidak ada artinya. Kita bisa coba menyeberang ke selatan, kata salah satu perwira lain. Cari kapal ke Australia. Komando di sana sedang membangun pertahanan baru. Hasan mendengarkan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan terus berperang di bawah bendera yang sudah kalah di tanah ini? Mungkin, pikirnya, perang ini lebih besar dari Belanda dan Jepang. Tapi tanah ini tetap tanahku. Kejatuhan Makassar tidak hanya memindahkan kekuasaan dari satu tangan ke tangan lain. Ia juga mengguncang keyakinan banyak prajurit pribumi yang selama ini bertempur di bawah bendera. Belanda membuat mereka bertanya, siapa sebenarnya yang mereka bela? Tanah air atau tuan kolonial? Di kota, perubahan itu tampak dalam hal-hal kecil. Nama-nama jalan mulai diganti. Kalender mengikuti era Jepang. Penggunaan bahasa Jepang didorong di sekolah. Film-film propaganda diputar di bioskop, menampilkan tentara Jepang yang gagah berperang melawan imperialis barat. Di sela-sela semua itu, satu kenyataan yang lebih senyap berlangsung. Rakyat Makassar diperas untuk mendukung mesin perang Jepang. Beras, hasil bumi, tenaga kerja semua diarahkan untuk kepentingan militer. Malam hari, ketika suara perintah Jepang mulai berkurang, dan kota terbenam dalam kegelapan seringkali, tanpa lampu karena pembatasan orang-orang berbisik di rumah masing-masing. Belanda jatuh terlalu cepat, kata sebagian. Mereka memang lemah dari awal, kata Jang lain. Jepang tidak sebaik yang mereka bilang, tambah sebagian lagi. Di celah-celah bisikan itu lahir satu kesadaran baru, bahwa kekalahan Belanda di Makassar adalah bukti bahwa kekuasaan kolonial bukan tak tergoyahkan. Namun masuknya Jepang membuktikan pula bahwa Asia untuk orang Asia bukan berarti bebas dari penindasan. Makassar, yang dulu hanya dilihat Belanda sebagai pelabuhan penting dan titik di peta, kini berubah menjadi laboratorium pahit. Tempat di mana rakyat belajar bahwa penjajah bisa berganti wajah. Tapi luka mereka tetap sama. Dan di balik semua itu, tersimpan rahasia yang jarang ditulis dalam laporan militer. Bahwa kejatuhan Makassar bukan hanya soal kekuatan meriam dan kapal perang, tetapi juga tentang keangkuhan kolonial, salah hitung strategi sekutu, dan harapan setengah matang rakyat yang dimanfaatkan oleh Jepang. Dari hari ketika bendera Belanda turun, hingga hari ketika bendera matahari terbit, berkibar, satu alda diam-diam tumbuh di bawah permukaan. Bibit kesadaran bahwa suatu hari nanti, tanah ini harus lepas dari semua kekuatan asing entah Belanda, entah Jepang, ketika debu pertempuran mulai turun dan bendera Jepang sudah berkibar di gedung-gedung penting. Pertanyaan yang lebih dalam mulai beredar di antara mereka yang mau berpikir melampaui asap mesiu. Apakah Makassar memang kalah di medan perang? Atau Makassar sudah diserahkan jauh sebelum peluru pertama ditembakkan? Di Batavia sebelum Makassar jatuh, ada pertemuan-pertemuan tertutup di ruangan yang bau rokok, kertas, dan tinta. Para perwira tinggi KNIL, perwakilan Angkatan Laut, bahkan kadang utusan sekutu duduk mengelilingi meja besar, menatap peta Hindia Belanda yang penuh garis dan panah. Di salah satu pertemuan itu, beberapa minggu sebelum 8 Februari tahun 1942, seorang perwira staf mencatat dengan cermat ketika seorang kolonel Belanda berkata lirih namun tegas, kita tidak punya cukup kekuatan untuk mempertahankan semua garis. Beberapa kota termasuk Makassar mungkin harus digunakan sebagai perisai sementara. Perisai sementara, kata-kata halus untuk menyebut sesuatu yang jauh lebih pahit. Dikorbankan. Secara resmi, perintah yang dikirim ke Makassar tetap sama. Tahan kota, pertahankan selama mungkin. Namun di balik kalimat itu, ada realitas yang tidak pernah disampaikan secara jujur kepada para komandan lapangan, seperti Van der Meer, apalagi kepada para prajurit pribumi, seperti Hasan. Realitas bahwa di papan catur besar Perang Pasifik, Makassar hanyalah satu buah yang mungkin harus dibiarkan jatuh untuk memperlambat langkah lawan, memberi waktu bagi sekutu membangun garis pertahanan baru di Australia dan sekitarnya. Itulah rahasia pertama. Makassar lebih penting sebagai penunda daripada sebagai benteng yang benar-benar akan diselamatkan dengan segala cara. Rahasia kedua tersembunyi di dalam struktur kekuasaan kolonial itu sendiri.
selama puluhan tahun. Belanda memerintah Hindia dengan ketidakseimbangan yang mencolok. Perwira tinggi hampir semuanya Eropa. Sementara prajurit lapangan banyak yang pribumi. Kepercayaan, akses informasi, dan pelatihan dibagi tidak merata. Ketika ancaman Jepang mulai nyata, sistem itu tak serta-merta diubah. Para perwira Belanda tetap memandang prajurit pribumi sebagai alat tempur, bukan mitra setara. Banyak di antara mereka yang tak diberi penjelasan penuh tentang situasi strategis, tak diajak berdiskusi, hanya diberi perintah singkat, bertahan, serang, mundur. Di pos-pos, jaga sekitar Makassar prajurit-prajurit pribumi sering bertanya, dayam-dayum, apakah kita benar-benar bisa menang? Apakah bantuan akan datang? Jawaban yang mereka dapat hampir selalu bercorak sama perintahnya bertahan, laksanakan saja. Ketika pada akhirnya kota jatuh dengan cepat, sebagian dari mereka merasa bukan hanya dikalahkan musuh, tapi juga ditinggalkan oleh sistem yang tak pernah sepenuhnya menganggap mereka bagian dari keputusan. Rahasia ketiga terkait dengan dunia yang bahkan lebih sunyi, dunia intelijen dan propaganda. Jauh sebelum pendaratan di Makassar, Jepang sudah mempelajari denyut nadi Hindia Belanda. Mereka mengirim agen, memantau pelabuhan, mencatat rute kapal, bahkan mendengarkan percakapan di warung dan pelabuhan. Di beberapa tempat, mereka membangun jaringan simpatisan lewat propaganda Asia untuk orang Asia. Saudara tua Jepang akan membebaskan kalian dari barat. Makassar tidak kebal dari itu. Pelabuhan internasional ini menjadi tempat keluar masuk informasi. Di antara awak kapal, pedagang, dan pegawai kabar-kabar tentang kekalahan Belanda di tempat lain menyebar cepat, sementara cerita tentang keperkasaan Jepang sengaja dibesar-besarkan. Jadi ketika kapal-kapal Jepang akhirnya muncul di Cakrawala, ada bagian dari masyarakat yang tidak lagi melihat mereka semata sebagai musuh. Sebagian melihat mereka sebagai pengganti. Tidak berarti rakyat Makassar berkhianat massal. Tidak. Yang terjadi jauh lebih kompleks. Rasa muak terhadap kolonialisme. Belanda membuat sebagian orang menjadi netral. Atau bahkan diam tidak sepenuh hati mendukung pertahanan Belanda, tapi juga belum mengerti bahwa Jepang datang bukan sebagai penyelamat. Netralitas inilah yang diam-diam melemahkan pertahanan kota. Sebuah benteng, tanpa dukungan penuh dari rakyat di sekitarnya. Sebenarnya sudah retak, bahkan sebelum mortar pertama ditembakkan. Rahasia keempat. Pertempuran di atas kertas yang tidak pernah dimenangkan Belanda. Di laut dan udara, Jepang datang dengan keunggulan yang sulit dibantah. Mereka punya kapal-kapal modern, armada udara yang terkoordinasi, dan momentum kemenangan beruntun. Namun, di atas kertas, Belanda dan sekutu tetap menulis, Perini Parina gagah. Pertahankan dengan segala cara, jangan mundur. Tahan sampai bantuan tiba. Masalahnya, bantuan itu tidak benar-benar sedang bergerak menuju Makassar. Banyak kapal perang sekutu sudah hancur, atau tersibukkan di front lain. Laut Jawa, Singapura, Filipina. Pesawat-pesawat yang bisa membantu harus dipilih. Melindungi jalur vital lain, atau mempertahankan Makassar yang sudah terancam dikepung dari berbagai arah. Seringkali, jawabannya bukan Makassar. Itu sebabnya dari sudut pandang seorang perencana perang di jauh sana, kejatuhan Makassar adalah kerugian yang dapat diterima. Namun bagi Daeng Tiro di gang sempit, bagi Hasan di garis pantai, bagi ribuan warga yang tiba-tiba bangun di bawah bendera baru, kerugian itu bukan angka, melainkan hidup mereka sendiri. Rahasia kelima adalah yang paling pahit, bahwa kejatuhan Makassar dengan segala kelemahan dan kehancurannya justru ikut membuka mata banyak orang Indonesia bahwa Belanda tidak tak terkalahkan. Di tahun-tahun sebelumnya, gagasan melawan Belanda terasa seperti mimpi gila. Mereka punya kapal, pesawat, senapan mesin, artileri. Mereka punya ilmu, teknologi, dan jaringan global. Namun ketika berita jatuhnya Tarakan, Balikpapan, Manado, dan kemudian Makassar menyebar, sesuatu mulai retak di dalam kepala rakyat. Ternyata mereka bisa jatuh juga. Bagi perwira Belanda, itu tragedi. Bagi sebagian tokoh nasionalis, itu tanda. Di kemudian hari ketika Jepang mulai melemah dan perang berbalik arah, banyak pemuda yang pernah hidup di bawah bayang-bayang matahari terbit, termasuk mereka yang menyaksikan sendiri jatuhnya. Makassar akan mengangkat senjata lagi. Kali ini bukan untuk Belanda, bukan untuk Jepang, tapi untuk Republik yang belum lahir. Jadi ketika kita bertanya, kenapa Makassar bisa jatuh begitu cepat? Jawabannya bukan hanya karena meriam Jepang lebih besar, pesawat mereka lebih cepat, atau kapal mereka lebih banyak. Makassar jatuh karena
Sistem pertahanan yang disusun Belanda rapuh dari awal, dipenuhi rasa meremehkan dan salah hitung. Loyalitas prajurit dan rakyat tidak pernah sepenuhnya digenggam oleh kekuasaan kolonial. Sekutu secara strategis memilih fokus ke front line, menjadikan Makassar perisai waktu, bukan benteng utama. Jepang dengan cerdik memainkan propaganda dan memanfaatkan kelelahan rakyat terhadap penjajahan lama. Dan di antara semua itu, rahasia terakhir mungkin yang paling menyakitkan bagi pihak kolonial, bahwa kejatuhan ini, yang bagi Belanda adalah aib dan kekalahan, justru diam-diam menjadi salah satu batu loncatan menuju hancurnya kekuasaan mereka di Nusantara. Di pantai Makassar yang kembali tenang setelah perang, ombak tetap memukul pasir seperti biasa. Jejak-jejak ledakan lama-lama tertutup bangunan baru, jalan baru, pelabuhan baru. Namun jika kau berdiri di sana, suatu senja, memejamkan mata, dan mendengarkan angin sikanakan, kau bisa mendengar kembali suara-suara yang dulu memenuhi udara. Jerat sirene, dentum artileri, teriakan perintah dalam bahasa Belanda dan Jepang. Bisik-bisik harapan rakyat yang tak punya suara di medan. Diplomasi, Makassar jatuh. Tapi di antara reruntuhannya, sesuatu yang lain sedang bangkit. Kesadaran bahwa kota ini dan seluruh tanah di sekitarnya pada akhirnya harus menjadi milik mereka yang lahir dan hidup di atasnya. Itulah rahasia terdalam di balik jatuhnya Makassar ke tangan Jepang. Bahwa di tengah kekalahan, sedang tumbuh bani sebuah kemerdekaan yang bahkan Jepang tak pernah niatkan. Tapi tanpa sengaja, ikut menyuburkannya. 8 Februari tahun 1942, sering hanya muncul sebagai satu baris kecil di buku sejarah. Makassar jatuh ke tangan Jepang. Satu kalimat pendek, untuk hari yang begitu panjang, untuk ledekon-ledekon di pelabuhan, tembakan di ganggang sempit, dan malam penuh kepanikan ketika kota itu berubah penguasa dalam hitungan jam. Namun kalau kita tarik kamera menjauh, melihatnya bukan hanya sebagai pertempuran satu hari, barulah rahasia di balik peristiwa itu tampak jelas. Makassar bukan sekadar kota yang dikalahkan. Makassar adalah cermin yang memantulkan tiga hal sekaligus. Kegagalan, sebuah kekuasaan lama, masuknya kekuasaan baru yang sama kerasnya, dan lahirnya pelen-pelen kesadaran rakyat bahwa mereka tidak bisa selamanya menjadi penonton dalam perang di tanah sendiri. Di pelabuhan di mana Letnan Van der Meer dan Sersan Hasan dulu berlutut di balik karung pasir, hari ini mungkin hanya tersisa bangunan-bangunan modern, kapal-kapal kontainer, dan suara klakson kapal dagang. Tapi jika kita mengupas lapisan waktu, kita akan menemukan jejak-jejak meriam tua yang terlalu lambat melawan kapal perang modern. Radio-radio yang terus mengirim perintah optimistis ke garis depan, meski bantuan tak pernah benar-benar datang. Prajurit-prajurit pribumi yang bertempur di garis api, namun tak pernah diajak bicara sebagai pemilik sah tanah yang sedang dibela. Di ganggang sempit, di mana Daeng Tiro dulu berlari menghindari tembakan, hari ini mungkin sudah berdiri ruko, kafe, atau rumah-rumah baru. Namun di sanalah dulu bibit kecil itu mulai tumbuh. Bibit pertanyaan sederhana, namun berbahaya. Kalau Belanda bisa jatuh, siapa lagi yang bisa? Ketika Jepang datang membawa slogan Asia untuk orang Asia, sebagian rakyat Makassar sempat berharap, mungkin inilah saatnya penjajahan berakhir. Namun sangat cepat, kenyataan menunjukkan wajahnya. Kerja paksa, perampasan hasil bumi, pemukulan di jalan, kontrol ketat atas hidup sehari-hari. Harapan itu retak. Tapi retakannya justru membuka ruang baru. Sebab setelah melihat dua wajah penjajah Belanda dan Jepang di kota yang sama, di jalan yang sama, di pelabuhan yang sama, banyak orang mulai menyimpulkan satu hal. Selama yang berkuasa selalu orang asing, warna bendera boleh berganti, tapi rantai tetap rantai. Dan ketika perang berbalik, ketika Jepang mulai terdesak, dan Belanda berusaha kembali, ingatan tentang hari-hari di Makassar tahun 1942 itu tidak hilang. Para pemuda yang tumbuh di bawah bayang-bayang matahari terbit, yang menyaksikan sendiri bagaimana cepatnya sebuah kekuasaan runtuh, akan membawa pelajaran itu ke medan lain, medan revolusi. Mereka yang dulu melihat Belanda lari dari Makassar, lalu melihat Jepang datang, dan kemudian juga melemah, kini tidak lagi gampang percaya bahwa ada kekuasaan yang abadi. Itulah paradoks yang jarang dibicarakan, bahwa kejatuhan Makassar yang di atas kertas adalah kemenangan Jepang. Di bawah permukaan, justru ikut menggali kubur bagi semua bentuk penjajahan di Nusantara. Kota ini, yang dulu dilihat di peta sebagai titik strategis di garis Makassar, dalam kenyataan menjadi titik balik psikologis.
Bagi prajurit pribumi yang mulai bertanya, untuk siapa sebenarnya saya bertempur? Bagi rakyat yang mulai paham, ternyata penguasa bisa jatuh. Bagi kaum terpelajar dan nasionalis, yang mulai memandang perang global ini sebagai celah bagi lahirnya sebuah negara baru. Kalau kita kembali ke hari itu, 8 Februari tahun 1942, dan berdiri di pelabuhan, bersama Van der Meer dan Hasan. Mungkin kita hanya akan melihat kekacauan. Kapal terbakar, prajurit jatuh, perintah mundur yang terlambat. Kalau kita berjalan di gang bersama Daeng Tiro, kita akan merasakan takut dan bingung. Siapa kawan, siapa lawan, kemana harus lari. Tapi jika kita melihatnya dari sudut pandang sejarah panjang, kita akan melihat sesuatu yang lain. Pada hari ketika Makassar jatuh, sesuatu yang lebih besar sedang pelan-pelan bangun. Bukan di markas komando Belanda, bukan di kapal perang Jepang, melainkan di kepala dan hati orang-orang biasa yang hidup di kota itu. Di langkah kaki prajurit pribumi yang mundur ke pedalaman sambil membawa keraguan baru. Di bisik-bisik keluarga yang menyadari bahwa penguasa bisa berganti tanpa mereka dilibatkan. Di mata pemuda-pemuda yang melihat bendera berganti 2 kali, tapi penderitaan tidak pernah banner-banner berkurang. Mereka mungkin tidak langsung menyebutnya nasionalisme. Mereka mungkin belum punya kata republik, tapi di hari ketika Makassar jatuh ke tangan Jepang, tanah ini sebenarnya sedang bergerak selangkah lebih dekat menuju hari lain. Di kota lain, ketika bendera yang dikibarkan bukan lagi bendera Belanda atau Jepang, tapi merah putih yang benar-benar dimiliki oleh mereka sendiri. Dan itulah, pada akhirnya, rahasia terdalam di balik jatuhnya Makassar, bahwa di balik dentum meriam dan runtuhnya pertahanan, sejarah diam-diam sedang menulis babak baru. Bukan tentang kekuatan Jepang, bukan tentang kelemahan Belanda semata, melainkan tentang lahirnya tekad di hati rakyat bahwa suatu hari, perang di tanah mereka tak lagi akan dipimpin oleh orang asing. Makassar mungkin tercatat sebagai kota yang jatuh di arsip militer, tapi di ingatan sejarah bangsa, kota ini juga adalah gerbang yang ketika diruntuhkan, justru membuka jalan menuju kemerdekaan.